Hewan apa saja yang boleh untuk dikorbankan dan apa saja syarat-syaratnya. Jangan kemana-mana, tetap di Pena Masa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Wa syartuha, dan syaratnya udhiyah, na'amun itu adalah hewan ternak. Apa saja hewan ternak itu? Ibilun, satu unta, wa baqarun, dan sapi, wa ghanamun, dan domba atau kambing. Inasan, apakah hewan ternak tadi itu perempuan? Kanat au khunasa au dzukuron, atau khunsa atau laki-laki. Walau khusyanan, walaupun hewan ternak tadi dikebiri. Liqaulihi ta'ala, karena ada firman Allah Ta'ala, walikulli ummatin, dan untuk setiap umat, ja'alna, kami jadikan mansakan, satu ritual ibadah. Tujuannya lihat kuru, supaya mereka mengingat ismallahi, nama Allah, ala ma razaqahum, terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka. Apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah? Mim bahimatil an'am, dari hewan-hewan ternak. Surat Al-Hajj ayat 34. Itu yang pertama. Yang kedua, wali anna tadhiyata, dan karena sesungguhnya tadhiyah ibadatun, itu merupakan satu ibadah, tata'allaku, yang berhubungan bil hayawani, dengan hayawan. Fakhtassat, maka menjadi khusus, bin na'ami, dengan hewan-hewan ternak. Kazzakati, seperti halnya zakat. Sekian banyak hewan ternak, mana saja yang boleh dikorbankan. Yang pertama adalah ad-dha'nu, domba atau biri-biri. Yang kedua adalah al-ma'zu, yaitu kambing. Yang ketiga al-baqaru, itu sapi, wal ibilu, dan unta. Kemudian dari jenis ad-dha'nu atau domba yang boleh untuk dijadikan hewan kurban, itu yang sudah poel dalam bahasa Jawa, atau giginya sudah rontok satu, atau yang sudah berumur 1 tahun lebih. Kemudian dari al-ma'zu atau kambing, itu yang sudah berumur 2 tahun lebih. Kemudian dari yang al-ibilu, unta, itu yang sudah berumur 5 tahun lebih. Dan yang terakhir dari al-baqar atau sapi, yang sudah berumur 2 tahun lebih. Yang dimaksud dengan al-jada'u hiya ma atammat sanatan wa ta'anat fithaniyah, yaitu hewan yang sudah berumur 1 tahun sempurna dan memasuki tahun kedua. Awil lati saqata muqaddimu asnaniha, atau hewan yang jatuh gigi depannya. Wad-dha'nu al-ghanam, yang dimaksud ad-dha'nu itu adalah al-ghanam. Ini berdasarkan hadis riwayat Ahmad dan Tobroni, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dhahu bil jada'i minad dha'ni fa innahu jaizun. Dhahu, berkorbanlah kalian semua, bil jada'i minad dha'ni. Jadi kalau jenis domba atau biri-biri itu harus sudah berumur 1 tahun sempurna memasuki tahun kedua. Fa innahu jaizun, maka sungguhnya hal tersebut adalah boleh. Kemudian menurut Imam Ahmad, hadis riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Abi Hurairah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'ma au ni'matil udhiyatu al-jada'u minad dha'ni, sebaik-baiknya kurban itu adalah al-jada'u minad dha'ni, yaitu biri-biri yang sudah berumur 1 tahun lebih memasuki ke tahun kedua, atau yang sudah poel dalam bahasa Jawa. Wa yajuzu khasiyun, dan diperbolehkan berkorban dengan menggunakan hewan yang dikebiri. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam doha bikabsaini, itu berkorban dengan 2 kambing, ma'juwaini, yang dikebiri, ay khasiyaini, yang sudah dikebiri. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad. Redaksi hadis yang lain yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doha, itu berkorban, bikabsaini, dengan 2 kambing, saminaini,
yang gemuk, adhimaini yang gemuk, amlahaini yang putih ada hitamnya sedikit, aqronaini yang punya 2 tanduk, maujuaini yang dikibiri. Fadzabaha ahadahuma, dan kemudian Nabi menyembelih salah satunya, faqal Allahumma an Muhammadin wa ummatihi man syahida laka bit tauhid wa syahida li bil balagh. Kemudian yang dimaksud dengan amlahaini itu adalah bayadun yukhalituhu as-sawadu, putih yang bercampur hitam. Wa alaihi aktsaru ahli lughah. Begitulah kata mayoritas ahli bahasa. Wakila, ada pendapat kedua, bayaduhu aktsaru min sawadihi, yang putih lebih banyak dari hitamnya. Wakila, dan ada lagi yang mengatakan huwan nakiyul bayad, yaitu yang putih mulus. Kemudian yang kedua, akrona ini, apa arti dalam hadis akrona ini? Aitawilayil korni, yang panjang tanduknya. Au adhimaihima, atau besar tanduknya. Wakilah, dan ada yang mengatakan zawai kornin, yang punya 2 tanduk. Hewan yang dikebiri itu bisa menambah daging, lezatnya dan banyaknya. Begitu juga yang diterangkan dalam Syarhir Raud. Karena hewan yang dikebiri itu bisa menambah daging, lezat dan banyak. Maka dari itu, annahu la yadurru faqdu kullin minal jildataini wal baydataini. Maka dari itu tidak masalah hewan yang dikebiri itu dijadikan sebagai hewan kurban. Kemudian ada hadis riwayat Muslim, la tadbahu illa musinnatan. Janganlah kalian berkorban kalau bukan musinnah. Illa an ta'sura alaikum, kecuali sulit atas kalian, maka fadbahu, maka berkorbanlah jada'atan minad do'ni, anak dari domba atau biri-biri. Dari keterangan hadis ini seakan-akan Nabi itu hanya menganjurkan korban itu dengan musinnah. Apa yang dimaksud dengan musinnah? Musinnah itu adalah ats-tsaniyatu minal ibli wal baqari wal ghanam, anak dari unta, sapi dan kambing. Tapi menurut jumhurul ulama itu tidak seperti itu. Wa hamalu al-khabar 'alan nadbi, dan mereka memahmulkan khobar tersebut atas kesunahan. Wa takdiruhu, takdirnya begini, yusannu alaikum alla tadbahu illa musinnatan. Disunnahkan untuk kalian untuk tidak berkorban kecuali dengan musinnah. Fa in ajastum, apabila kamu sulit untuk mendapatkan musinnah, fajada'atu do'nin, maka anak dari domba atau biri-biri. Sekian penjelasan tentang macam-macam hewan yang bisa dikorbankan dan syarat-syaratnya. Jangan kemana-mana, tetap di Pena Masa Channel, ilmu, bahasa dan sastra. Jangan lupa tetap tertawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.